obati secara psikis, secara keagamaan juga harus kita bimbing juga, dan tentunya secara fisik kita juga harus tangani. Karena banyak di kita itu orang-orang yang sakit, dia hanya bukan hanya sekedar sakit fisik, dia mengeluhkan sakit fisik, tetapi ketika diobati itu justru nggak sembuh fisiknya. Ternyata di sana masalahnya ada di psikologis. Nah, tetapi kemudian ada yang psikologisnya terus diolah, fisiknya juga diobati, tetapi ternyata masih belum sembuh juga. Nah, mungkin di sana ada satu penghalang di mana dari segi kedekatan dia sama Allah itu juga harus diperbaiki. Sehingga kenapa dia belum, psikisnya udah kita sembuhkan, kita obati, fisiknya sudah kita obati, tapi belum ada juga kesembuhan. Ini bisa jadi karena kedekatan dia yang masih belum sempurna kepada Allah, atau mungkin ada hal-hal yang masih menjadi penghalang dari Allah untuk mendapatkan kesembuhan itu. Jadi pengobatan Islam itu harusnya seperti itu. Nah, kemudian dalam pengobatan Islam sendiri kita harus menggunakan namanya pengobatan atau herbal-herbal yang tentunya halal dan baik. Nanti bisa dibaca aja, lanjut saja. Ini ada hadis, ada pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah dan al-pasdu. Hadis riwayat Bukhari. Ini ada di salah satu hadis Bukhari ya. Mungkin nanti ini bisa dicari lagi referensinya. Ini. Karena ini kalau secara para peneliti hadis, katanya hadis ini doif. Hadis ini doif. Karena ada satu perawi di mana dia itu dianggap kurang sikoh. Satu perawi aja sih sebetulnya yang dipermasalahkan di sana. Tapi ini diambil juga oleh Bukhari. Yang kita tahu hadis Bukhari itu boleh dibilang hadis sahih semuanya. Tapi nggak usah memperdebatkan itu. Intinya apapun pengobatannya selagi itu halal dan baik, itu boleh kita lakukan. Lanjut, nah ini referensi kalau misalkan mau pengobatan Tibun Nabawi dari penulis Ibnul Qayyim. Oke, ini ada hadis juga. Ini, oke, kita langsung masuk ke sini, ke anatomi fisiologi darah. Ini di sini saya bahas ini sedikit karena banyak terapis. Ini sebetulnya tadinya saya nggak mau membawakan ini, dan langsung aja ke pasdunya ya. Cuma hanya untuk meluruskan sedikit aja. Memang ini bukan kadar kita sebetulnya mencari tahu tentang tentang darah dan lain-lain. Ini karena ini masuknya ke kalangan medis. Cuma ini untuk pengetahuan aja, biar nanti kalau kita mendapatkan pasien yang mungkin di sana notabene orang medis atau dokter, ketika kita ditanya, kita nggak jawab otodidak. Otodidak dalam artian, Pak, kok darahnya ngentel? Dia bilang, oh iya Pak, ini karena darah kotor. Nah, padahal secara teori medisnya, darah keluar dari badan kita itu pasti ngentel, pasti menggumpal, pasti jadi marus kalau orang-orang kita bilang. Nah, makanya saya bawa ini biar kita nggak dianggap, oh ternyata pengobatan terapi Tibun Nabawi itu yang penting mah asal keluar, asal apa ya, intinya asal kayak gitu, penemuan kayak gitu, dia dibilang kayak gitu loh, tanpa mengenal teorinya itu. Nah, ini kalau secara darah ya, ini ada karakteristik darah nanti yang kita bahas, volume darah. Nah, ini nanti kita akan bahas juga volume darah dan batas toleransi pengeluarannya. Ya tadi dibahas ada satu teman antum ya yang habis di pasdu, katanya ternyata pas pulang dia terus muntah, terus lemes sampai beberapa hari. 2 hari. Nah, ini bisa jadi ketika mengeluarkan darahnya itu, si terapis pasdu itu nggak mengukur berapa takaran darah yang boleh keluar. Berapa? Over biasanya. Nah, gitu. Dan di sini kenapa saya juga cari juga di sini referensi tentang volume darah. Karena darah itu kita harus hati-hati. Boleh dibilang ada istilah darah itu adalah sesuatu yang melindungi jiwa. Ini yang melindungi jiwa kita. Jadi kalau darah kita banyak berkurang ya berarti bisa jadi jiwa kita juga, nyawa maksudnya ya. Saya nyawa kita bisa hilang di sana. Jadi itu harus perlu hati-hati. Nah, ini juga ada mengapa darah membeku. Ini biasanya ini mohon maaf yang terapis bekam, kadang saya agak ini sama para terapis bekam ya. Terapis bekam katanya ya memang betul sih.
ketika darahnya mengental, ini yang banyak ya, bukan di PASDU, yang ketika darahnya mengental biasanya kamu, oh ini darahnya kotor Pak, makanya membeku. Kalau membicarakan kotor di bekam itu memang betul, insya Allah darah yang keluar itu murni darah kotor, tapi masalah kentalnya itu bukan ditentukan oleh darahnya kotor. Nah ini ada gambar, ini ada plasma di atasnya, nggak bisa. Nah ini ada plasma darah. Ini entah kalau di PASDU ya, bukan di PASDU aja ya, di bekam juga yang sering bekam pasti suka menemukan di atas darah kop bekam itu suka ada kayak minyak atau kayak bening. Itu namanya plasma darah. Ini plasma darah. Dia warnanya bening kekuningan. Bening kekuningan. Terus salah. Kalau di sini ya. Nah, ini ada pembentuk darahnya. Ini ada sel darah putih. Terus di sini ada sel darah merah. Nah, plasma darah sendiri terdiri dari air, protein, nutrisi dan lain-lain. Di sana ada pembentuknya. Sampai trombosit pun ada di plasma darah di sana. Nah, biasanya kalau kita PASDU itu kita akan menemukan dua warna ini. Ada warna merah, ada warna kuning. Warna merah dan warna kuning. Nah, terapis PASDU biasanya akan bilang, Pak, oh ini kuning Pak, ini kuningnya kolesterol. Kuningnya kolesterol. Saya pernah waktu itu bukan di debat ya, dipertanyakan, Pak, bukannya kuning itu memang pembentuk darahnya begitu? Waktu saya belum cari ini ya, waktu awal-awal itu. Nah, di sana ya mungkin yang udah terapi kan kalau dikasih pertanyaan gitu kita nggak bisa jawab pasti akan ngeles. Intinya yang penting pasien percaya. Ini gitu. Tapi setelah saya pelajari lagi ternyata oh ini begini. Maka kalau ada pertanyaan itu jawabannya agak sedikit ada teorinya lah. Ada teorinya. Lebih ilmiah gitu. Lebih ilmiah ininya. Jadi bisa lebih meyakinkan juga. Nah, ini ada kandungan-kandungan, nanti bisa dilihat, nanti saya share di grup. Oke, ini kalau ini nggak ada. Nah, ini volume darah ya, karakteristik darah. Volume darah normal pada orang dewasa itu 4 sampai 5 liter. Maksud 4 sampai 5 liter. Tapi biasanya ditentukan juga oleh berat badan dan tinggi badan. Nah, pada manusia darah berwarna merah terang menandakan kaya akan oksigen dan merah gelap bila kekurangan oksigen. Nah, di sini juga ini ya, sini. Ada di warna gelap ini. Biasanya kita akan ini gelap banget Pak, kotor banget darahnya. Sebetulnya belum menentukan darahnya kotor banget dengan warnanya. Tapi bisa jadi dia kekurangan oksigen. Kadar oksigennya kurang. Makanya warna darahnya itu hitam. Warna darahnya hitam. Tapi juga tidak menyalahkan darahnya kotor. Memang pasti darahnya kotor kalau hitam. Coba lebih ilmiahnya adalah ke sini. Karena kekurangan oksigen dalam darah. Darah terdiri dari 45 sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Sel darah putih dan platelet sama aja ya, sel nulisnya. Bukan platelet ya. Dan terdapat 55% plasma darah. Nah, jadi trombosit plasma darah itu dibandingkan dengan sel darah merah itu banyakkan plasma darah. Jadi kalau nanti kita ngePASDU ternyata yang warna merahnya sedikit, sebetulnya itu boleh dibilang wajar. Nah, kecuali kalau memang sedikit banget, nah itu bisa kemungkinan orang tersebut dia mengalami anemia, kekurangan sel darah merah. Nah, sel darah dibentuk oleh sumsum tulang belakang, sedang protein dibentuk dari hati atau liver. Nah, ini fungsi darah. Nanti ini sebetulnya nanti bisa dibaca aja nanti prakteknya. Nah, mana sih ya? Oke, kayak gini lagi aja ya, nggak bisa dibaca. Oke, nah ini fungsi darah. Fungsi darah itu mengangkut O2 sebagai hasil respirasi dari pulmo ke jaringan. Nah, ini kalau orang IPA atau sekolahnya anak IPA biasanya diajarin ini.
sebetulnya nggak perlu dibahas nih. Mengangkat CO2 sebagai residu metabolisme dari jaringan ke pulmu. Nah, mengangkut sel sari makanan dan air, mengangkut sisa metabolisme sebagai pertahanan tubuh, mengatur suhu dan lain-lain. Nah, ini sebagai pertahanan tubuh. Jadi kalau kita kehilangan darah,